Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar dengan NIM 2024 050 10 10 13. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 5, yaitu tugas dari bisnis digital. Makalah yang pertama itu konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Yang pertama itu dampak disruptive innovation terhadap shifting. Inovasi disruptif menciptakan model bisnis baru yang telah efisien dan berbasis teknologi, sehingga menggeser cara kerja industri tradisional. Contohnya terlihat pada ride hailing dan marketplace yang membuat layanan lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Inovasi ini juga memperluas peluang uniken mudah diakses. Inovasi ini juga memperluas inovasi ini juga termasuk ke pasar digital dan menciptakan lapangan kerja baru. Teknologi seperti AI, IoT, cloud computing, and big data menjadi pendorong utamanya. Namun, perusahaan yang lambat beradaptasi akan kehilangan pasar karena preferensi konsumen berubah ke solusi digital. Nah, yang kedua itu peran creative disruption dalam perubahan dan regenerasi. Creative destruction merupakan proses di mana inovasi baru menggantikan model bisnis lama yang tidak mampu bertahan, membuka ruang bagi generasi ekonomi yang lebih segar dan beradaptif pada perubahan pasar. Mekanisme ini mempengaruhi adaptif pada perubahan pasar. Mekanisme ini memperbarui ekonomi dan mendorong persaingan. Creative description bukan hanya menentukan tetapi juga mendorong pembaruan dan lahirnya model bisnis yang lebih relevan. Perusahaan yang mampu mengelola proses ini akan tetap bertahan di tengah perubahan cepat di era digital. Yang ketiga itu stunning innovation dan daya saing perusahaan. Inovasi berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan inovasi yang berfokus pada peningkatan atau penyempurnaan produk, layanan, atau proses yang telah ada. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan posisi daya saing perusahaan di tengah pasar yang mengalami perubahan dinamis. Meski demikian, perusahaan harus tetap waspada terhadap potensi terhadap yang dapat menggeser posisi mereka. Lanjut ke materi yang kedua, inovasi kewirausahaan berbasis digital. Yang pertama itu konsep inovasi kewirausahaan dalam mendorong daya saing dan keberlanjutan usaha. Inovasi dalam kewirausahaan merupakan elemen kunci yang membedakan seorang kewirausahaan sukses dengan pelaku usaha yang hanya sekedar bertahan. Inovasi kewirausahaan mendorong daya saing mulai bentuk produk, proses, model bisnis, dan pemasaran digital seperti penggunaan CRM dan big data. Untuk personalis inovasi meningkatkan keberlanjutan usaha dengan adaptasi cepat terhadap krisis seperti pandemi, serta peluang seperti akses pasar global dan efisiensi operasional.
Tantangan meliputi persaingan luas, keamanan data, dan biaya investasi awal. Poin yang kedua itu faktor pendorong dan tantangan usaha utama dalam pergeseran bisnis dari model tradisional ke digital. Yang pertama, bisnis dari model tradisional ke digital. Kemajuan teknologi. Yang kedua itu perilaku konsumen yang lebih digital. Yang ketiga, efisiensi biaya, akses pasar yang lebih luas. Dan poin yang selanjutnya itu adapun tantangannya mencakup yang pertama literasi digital rendah, yang kedua infrastruktur digital yang belum merata, yang ketiga persaingan global, yang keempat ancaman keamanan cyber. Solusi dari pernyataan di atas adalah meliputi pelatihan UMKM, penguatan infrastruktur, dan penerapan keamanan digital. Lanjut makalah yang berikutnya, yaitu makalah ketiga yang judulnya lingkungan bisnis digital. Poin pertama, evolusi lingkungan bisnis digital. Evolusi lingkungan bisnis digital menegaskan bahwa teknologi adalah faktor utama yang mengarahkan perubahan pelaku konsumen, memperluas jangkauan pasar global, sekaligus mendorong lahirnya strategi bisnis baru. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan digital akan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan. Poin yang kedua, peran teknologi dalam lingkungan bisnis digital. Yang pertama itu, teknologi telah menciptakan lapangan kerja baru yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, teknologi telah mengubah model bisnis yang ada. Yang ketiga, teknologi juga meningkatkan efisiensi dalam bisnis dan ekonomi. Yang keempat, teknologi menciptakan peluang bisnis baru. Poin selanjutnya, regulasi dan kebijakan dalam lingkungan bisnis digital. Regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemajuan teknologi. Aturan tidak boleh terlalu ketat agar inovasi tetap berkembang, tetapi harus mampu memitigasi risiko transaksi online. Kebijakan publik berupa undang-undang, peraturan daerah, hingga keputusan kepala daerah dibuat untuk mengatur fenomena digital dan menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Regulasi utama terkait perdagangan digital yaitu Undang-Undang ITC nomor 11 tahun 2008. Yang kedua Permendag nomor 50 2020. Yang ketiga nomor PP nomor 80 tahun 2019. Poin selanjutnya itu inovasi dan kreativitas dalam bisnis digital. Inovasi dalam bisnis digital itu mencakup penggunaan teknologi yang baru dan terpercaya, pengembangan produk unik, kreatif, berbasis data, kreativitas hadir melalui diferensiasi produk, styling brand, serta perubahan penanganan yang mampu membangun loyalitas jangka panjang. Selanjutnya makalah yang keempat yang berjudul infrastruktur bisnis digital. Poin pertama itu infrastruktur digital premier. Infrastruktur digital premier adalah fondasi teknologi dan sumber daya digital yang mendukung pelaku usaha digital dalam menjalankan, mengembangkan
bisnis online. Infrastruktur ini meliputi jaringan internet, data center, cloud computing, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengelola dan operasional bisnis secara efisien dan real time. Yang kedua itu teknologi internet. Teknologi internet menjadi dasar utama bisnis digital karena menyediakan jaringan global untuk pertukaran data secara cepat dan efisien. Internet mencakup jaringan brand, tayangan cloud, dan konektivitas stabil untuk mendorong pemasaran, perjalanan, dan operasional bisnis. Teknologi ini juga memungkinkan penggunaan AI dan blockchain. Dengan internet yang handal, perusahaan dapat bekerja secara fleksibel. Poin selanjutnya itu hosting provider adalah layanan penyedia server untuk menyimpan dan menjalankan website atau aplikasi yang dapat diakses. Mereka mengelola server, keamanan, branding, dan pemeliharaan teknis. Poin selanjutnya itu media sosial. Media sosial adalah platform internet yang berfasilitas komunikasi, interaksi berbagai informasi dalam berkolaborasi secara virtual. Sifat media sosial itu mencakup 4. Yang pertama itu jaringan, informasi, arsip, dan interaksi. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, yang berjudul pasar konsumen digital. Pertama-tama itu pengertian pasar konsumen digital. Pasar konsumen digital adalah tempat terjadinya jual beli melalui internet, di mana konsumen dapat mencari produk, memesan, dan membayar menerima barang tanpa harus bertemu langsung dengan penjual tersebut. Yang kedua, karakteristik pasar digital. Yang pertama, transparan. Harga, ulasan, dan kualitas produk mudah dibandingkan. Yang kedua, biaya rendah. Tidak perlu transportasi atau datang ke toko tersebut. Yang ketiga, harga fleksibel. Yang keempat, cakupan luas. Yang kelima, pengiriman digital. Lanjut yang ketiga, perbedaan pasar konvensional dan digital. Perbedaan yang pertama itu fleksibel, akses dan tempat. Akses dan tempat mempunyai 2 poin, itu konvensional, harus datang langsung. Yang kedua, digital, cukup lewat internet. Yang kedua, tempat dan waktu. Konvensional itu tempat dan waktunya terbatas, lokasi dan jam buka. Kalau digital bisa mencakup lewat internet saja dan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, informasi produk. Kalau konvensional itu informasinya terbatas, susah dijangkau. Kalau digital lengkap dengan foto, ulasan, pernyataan, deskripsi penjual tersebut atau pembeli yang lewat digital tersebut. Yang keempat, harga. Konvensional itu harganya stabil. Kalau digital itu harga fleksibel dan banyak promo seperti diskon atau lain-lain. Yang kelima, jangkauan pasar. Konvensional itu hanya sekitaran toko atau di wilayah-wilayah tertentu. Kalau digital, seluruh Indonesia bahkan internasional pun tahu kalau kita lewat bisnis lewat digital. Yang keenam, interaksi penjual dan pembeli. Konvensional tertutup,
interaksi penjual dan pembeli. Kalau konvensional itu tatap muka langsung dan bertanya langsung atau bertemu dengan penjual dan pembeli tersebut. Nah, kalau digital itu lewat chat atau aplikasi dengan jaringan yang bagus lah. Yang ketujuh, distribusi barang. Kalau konvensional dibawa langsung oleh pembeli. Kalau digital dikirim via ekspedisi atau diunduh atau dikirim melalui kurir. Poin yang keempat itu perkembangan e-commerce. E-commerce di Indonesia berkembang sangat cepat dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, didukung oleh internet, smartphone, marketplace atau Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga, secara global juga meningkat pesat di negara seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa. Poin yang kelima, perubahan perilaku konsumen. Konsumen lebih suka belanja online karena cepat dan praktis, karena lewat via online seperti smartphone atau lain-lain. Yang kedua, selalu membandingkan harga, membaca ulasan, dan mencari promo atau diskon. Pembelian sering dipengaruhi oleh media sosial, seperti munculnya foto-foto yang menarik di sosial media tersebut dan dipromosikan oleh influencer tersebut. Poin keenam, faktor pendorong pasar digital. Kemajuan teknologi internet semakin luas, penggunaan smartphone tinggi, media sosial tempat promosi, dan bagusnya tempat untuk berjualan via online gitu. Poin ketujuh, tren pembelian online. Di sini mencakup keuntungan. Keuntungan sini mempunyai poin-poin. Yang pertama, cepat, mudah, dan bisa kapan saja. Pilihan produk sangat banyak, banyak promo atau diskon. Metode pembayaran beragam seperti e-wallet, kris, transfer, dan OVO atau COD. Dan tantangan atau resiko tersebut itu mempunyai 5 atau 6 barang tidak sesuai deskripsi. Yang selanjutnya, penipuan online, keamanan data pribadi, risiko pengiriman rusak, cacat, dan kotor. COD kadang bermasalah, barang ditolak pembelian, dan terjadilah kesalahpahaman antara pengirim dan penerima. Poin selanjutnya itu yang ke-8, sistem pembayaran digital. Ada e-wallet yang berisi OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay. Yang kedua, transfer bank dan kris. COD masih sering digunakan tetapi berisiko sangat tinggi bagi penjual karena bisa terjadi kesalahpahaman. Yang selanjutnya, pay later, membuat pembeli terlebih konsumtif. Poin selanjutnya, regulasi dan perlindungan konsumen. Diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU IT diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana itu nomor 80 2019. Pemerintah berusaha melindungi konsumen dari penipuan, penyalahgunaan data, dan sengketa online. Tantangannya itu pengawasan lemah, regulasi lambat, dan transaksi lintas platform karena via perlindungan konsumen ini sangat kita perlukan, teman-teman.
Itulah tadi materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.